Tidak ada tandingannya. Kenapa kebayang mulai Sayyid Hasan atau Syarif Husain? Karena beliau murni darah Rasulullah SAW. Kok bisa? Bisa saja. Saya ceritakan. Mbah Muhammad Ma'ruf adalah darah Sayyid Hasan. Apa Sayyid? Sayyidina Hasan. Sayyid. Terus Mbah Nyai Hasanah dari Syarif Husain. Kok nggak sama? Bedanya apa? Perbedaannya kalau Sayyidina Hasan itu Sayyid, kalau Sayyidina Husain Syarif. Terjadilah pernikahan antara keturunan Sayyid Hasan dan Syarif Husain. Lahirlah beliau Mbah Yai. Beliau Mbah Yai itu murni dari Rasulullah SAW. Karena dari cucu beliau pernikahan terjadi. Maka di situ bertempat bersemayam qalbu Rasul. Terus sekarang marak terjadi. Gus wafat ganti, Gus wafat ganti. Mereka mengatakan kitab ini, kitab itu dan sebagainya. Kitabnya sahih. Demi Allah, Syafi'i sendiri meyakini kitab itu sahih. Tapi yang memahami itu yang tidak sahih. Yang mempelajari itu yang tidak memahami kitab itu. Sehingga memberikan kitab itu menjadikan bos wafat ganti. Maaf, sebenarnya tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hak penuh sebagai sultan aliyah. Setiap zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak penuh pendelegasian tugas daripada Rasulullah kepada Nabi Rasul. Apa itu? Setiap satu zaman minimal 100 tahun itu seorang raja, seorang sultan diberi hak Allah untuk menyusun strata dan kedudukan para wali di bawahnya. Terbukti Syekh Qadir Al-Jailani susunan strata wali dan kedudukannya 1, 7, 40, 300 dan seterusnya. Sedangkan jamaah ini belum bayai 3, 7, 40, 300 dan seterusnya. Nah, kok 3? Kok nggak sama? Itulah. Makanya itu setiap zaman strata dan kedudukan para wali tidak sama. Tidak sama. Mbah Yai 3, 7, 40, 300 dan seterusnya. Berapa 3? Ya, pertama Gus Akbar sebagai rajanya, dan rajanya diberi hak penuh untuk menyusun pemerintahnya. Sedangkan pemerintah beliau persis pemerintahannya Rasulullah SAW. Di mana persisnya? Islam tidak diwariskan. Maka dia tidak diwariskan. Senafas tidak? Senafas. Rasulullah SAW sebagai nabi, dan beliau juga 3. Di bawahnya 2, imamain. Imaman yang sebelah kanan tidak tergantikan, walaupun sudah kondur salah dia. Siapa imaman pada zaman Rasulullah?
Ummul Mukminin. Yang sebelah kiri tidak tergantikan. Tidak mungkin Ummul Mukminin digantikan sampai kiamat. Yang sebelah kiri tergantikan. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Umar. Yang ketiga Sayyidina Utsman. Yang keempat Sayyidina Ali. Nah, imam yang kiri ini wafat ganti, beliau juga sekaligus, tapi bukan kubur atop. Nah, di sini pengertian orang-orang memintir, tidak menjelaskan bahwa yang mati ganti bukan kubur atop. Adalah bawaan imam lain sebelah kiri. Hati-hati kalau bicara. Imam lain sebelah kiri. Dan pasti para imam lain seirama dengan Sultan Aliyah. Para imam lain seirama, senafas dengan kubur atop. Di Wahidiyah, imaman yang pertama almarhum beliau Kiai Muhaimin. Dan yang kedua almarhum Mbah Yai Mundir Pondok Maunasari. Walaupun beliau Mbah Yai sudah mendahului kondur, tapi jabatan imamah tetap dipegang oleh Mbah Yai Mundir semasa hidup. Terus Mbah Yai Mundir kondur, sudah mulai terjadi goncang ganjing, tidak ada imamah dan terjadi penyalahgunaan terjadi dalam perjalanan fakir Rasulullah SAW. Berawal 91 mulai terjadi penyelewengan, pengkotaan, pembodohan, pembohongan. Yang sebenarnya Mbah Yai Kriso, Mbah Yai bisa berbeda, tapi beliau diam saja. Karena apa? Itulah sifat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya berapa tidak tergantikan sampai sekarang. Dan beliau dia terpancang ruang, tempat, dan waktu. Bahkan beliau bisa menembus dimensi yang lain. Dan saat ini beliau ada di alam Jabarut, alam ketuhanan. Karena alam Jabarut itu alam ketuhanan, alam kerajaan yang dihuni para roh-roh kekasih Allah yang sudah kondur secara lahiriah. Dan beliau juga bisa menemui kita sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak percaya, banyak orang ditemui Rasulullah SAW. Ada Rasulullah SAW kondur sudah sekitar 1400 tahun. Saat itu tahun gajah. Rabiul Awal tahun gajah. Hanya Rasulullah. Dan meninggal sudah sekitar berapa tahun? 900 atau berapa tahun? Sampai sekarang beliau tetap bisa menemui kita. Rasulullah SAW bisa memberi syafaat kita. Itu perbedaan antara kita manusia yang penuh kotor, penuh hinaan dengan orang-orang terpilih. Hadirin yang kami hormati, maaf sekali lagi maaf. Kalau Al-Fakir jangannya ini keras. Kenapa saya harus keras? Kenapa saya harus menunjukkan kebenaran dengan keras? Tapi tidak memaksa. Itu hak masing-masing. Kenapa saya harus keras? Karena seorang sahabat yang hina, yang fakir tidak mau menjadi golongan yang dimaksud Rasulullah. Apa itu? Golongan apa? Kata Rasulullah, bukan golongan aku yang membiarkan perjalanan hidupnya. Langsung atau tidak langsung, kenal atau tidak kenal.
setidaknya mengurangi dengan doa. Saya tidak ingin tergolong yang dimaksud Rasulullah itu. Saya ingin menjadi golongan Rasulullah. Oleh karena itu saya membicarakan mengenai kebenaran yang ada dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang benar ada pengganti. Saya ingin tahu, adakah saat ini seseorang yang mampu membangkitkan kalam batiniah dari kalam lahiriah? Adakah manusia saat ini dalam perjuangan di ranah wahidiyah yang mampu mendawuhkan satu huruf di alam langit lahiriah, membangkitkan jiwa-jiwa yang terlena, membangkitkan roh-roh yang sedang bercanda gurau dengan nafsu-nafsunya. Satu huruf di alam langit kalau disetarakan dengan bumi, yaitu 1 sampai 4 kata dalam satu kalimat. Ya. Satu huruf alam langit kalau disetarakan dengan bumi, dengan dunia, 1 sampai 4 kata dalam kalimat. Ada enggak? Suatu contoh. Hadirat mau kita menjaga. Kita baca Allahumma ya wahid ya ahad dan seterusnya. 1 Allahumma ya wahid ya ahad ilahi itulah. Itu 2 kata dalam satu kalimat. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajib ya sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu 1 kata. Sebelum kata mana pasti berada maklumatillah ya punyuti itu 1 kata. Berarti 2 kata. Kita melakukan itu kalau kita benar dan tepat, maka hati kita terbuka. Kita akan merasa takut dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa takut tanpa syarat dari Rasulullah SAW. Adakah sekarang orang bisa menciptakan satu huruf dalam langit membangkitkan rasa seperti itu? Saya yakin tidak ada, kecuali beliau Syekhuna wa Maulana Mbah Abdul Majid bin Mbah Muhammad Ma'ruf bin Mbah Yai Abdul Majid Syafi'i. Tidak ada. Maka dari itu, marilah kita melakukan apa yang telah dicanangkan Mbah Yai. Jangan sampai kita melakukan yang tidak sesuai apa yang dikatakan Mbah Yai. Terus kalau kita mendengar bahwa mati Mbah Yai wis mati gak iso, kudu lahiriah. Mana ada? Enggak ada. Sama dengan kita meyakini Islam agama kita, meyakini Rasulullah Nabi kita. Rasulullah mati apa diganti Nabi Abu Bakar? Kan enggak. Tetap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Shahibus Syafaat. Karena Nabi 1, mu'alif 1, dan yang berat semua adalah mu'alif sebagai kubul aktob di dalam ranah perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam
dan saya tidak membahas ranah yang lain di luar Wahidiyah. Maaf, saya tidak membahas ranah di luar Wahidiyah karena bukan hak kita dan bukan ranah kita membahas yang lain. Dan saya mohon maaf, di luar Wahidiyah tidak akan saya bahas, bukan hak saya. Ini hanya berlaku di kalangan pengamal sholawat Wahidiyah. Jadi intinya semua tadi, Mbah Yai tidak tergantikan. Kalau memang tergantikan, pasti yang mengganti juga seirama dan senafas. Aneh. Saya berbicara tidak perlu menyebutkan golongan mana, bendera mana. Ada ya Sayyidi, ya Romo, Yai, titik. Itu tidak ada. Berarti yang bersolawat ya Sayyidi, ya Romo, titik itu berarti lebih pandai daripada Mbah Yai, lebih tinggi daripada Mbah Yai. Sedangkan di dunia ini tidak ada di antara kita yang lebih tinggi daripada Mbah Yai. Maaf, tidak ada. Kalau nggak percaya, akan saya panggil seseorang. Bagaimana pengamal yang tidak murid pada Mbah Yai? Maaf, parang boten kula nyani. Nyerapun parang boten. Yai, nyerapun Yai. Nyawasugi. Acare sebagai sohibul hajat, parang boten. Nggih sewu, jemaat yang terhormat, foto kumoi-moi. Sini sih, foto gak apa-apa, salah foto kan, foto kan, salah gak apa-apa foto ya. Ini termasuk seperti ini. Coba salaman dulu, salaman. Nah ini saya bersaksi demi Allah benar terjadi. Saksi saya demi Allah ini benar terjadi. Ada seorang pernah meninggal. Di masa hidupnya ya Sayyidi, ya Romo, titik. Kemudian meninggal dunia. Dia menemui seorang yang bernama yang meninggal sampai ya kita. Jangan lupa salam dulu. Ada terasa yang buat cerita aja yang meninggal banyak. Semoga apa yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga akan saya sampaikan malam ini adalah hak Mbah Yai, hak amalan Wahidiyah, hak. Orang yang akan saya ceritakan ini masih saudara, masih dulur, masih suriah Mbah Yai Abdul Majid Syafi'i, kelompok Badal. Mereka itu suami istri fanatik sekali. Begitu istrinya meninggal, dia 2 kali mendatangi saya di dalam mimpi. Dia bilang dia getun, merasa tertipu, bertahun-tahun mengamalkan Wahidiyah, ternyata tidak diterima sama sekali sama Gusti Allah. Karena apa? Gos yang dia tuju bukan Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Padosa Basirah. Dia melawan. Dia merasa tertipu, dia getun, dia kecewa. Dia memohon sama saya minta dikirimkan mujahadah yang gausnya kepada Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf. Saya tanya kenapa tidak diterima.
Gusti Allah nggak gelem nampa, Kanjeng Nabi pun nggak iso nampa. Gusti Allah nggak gelem berarti tidak mau. Kanjeng Nabi nggak iso berarti nggak bisa. Saya bilang kenapa? Saya tanya lagi. Toh sholawat yang dibaca itu kan ditujukan kepada Kanjeng Nabi. Dia bilang itulah hak istimewanya Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qadasawasirah radhiyallahu. Allah memberikan hak istimewa untuk Mbah Yai memilih, memfilter, menyaring yang sebenar-benarnya pengamal, yang sebenar-benarnya mengikuti ajaran yang sesuai dengan yang diajarkan Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf. Terus Kanjeng Nabi kenapa nggak bisa nggak bisa nompo, nggak bisa nerima? Padahal salat itu ditujukan kepada beliau. Karena Kanjeng Nabi saking menghargai hasil karya olah batin dari Abdul Majid Ma'ruf. Ada sama radhiyallahu. Seorang Kanjeng Nabi aja menghargai. Kenapa kok kita yang bukan siapa-siapa malah seperti menyelingkuhi Mbah Yai dengan menyebut gos yang lainnya, sedangkan gos itu tidak diwaris, tidak diturunkan ke anak cucu. Begitu yang saudara saya itu bilang. Dan saya di situ pun diperlihatkan keistimewaan Mbah Yai. Alhamdulillah diberi penglihatan tersendiri. Terus dia bilang katanya suruh ngomong suami. Iya, dia bilang suruh pesan kepada suaminya, percuma mengirimkan dia amalan mujahadah itu semuanya nggak keterima. Terus saya tanya, apa dia kecewanya kan menyalahkan saya sama suami saya, kenapa nggak memberitahukan dia yang sebenarnya gosnya. Ya saya bilang suami saya nggak kurang-kurang mengingatkan. Terus katanya dia juga ditemui sendiri sama Mbah Yai. Akhirnya dia mengakui bahwa dia itu ngarang, bertemu Mbah Yai itu ngarang, berani untuk ngapusi. Waktu itu saya sempat dilema waktu dia meyakini bahwa bosnya Mbah Latif, terus bosnya ganti Gus Fikri. Saya sampai berpikir, apa Mbah Yai yang menemui saya ini palsu? Saya sampai sempat berpikir seperti itu. Tapi begitu Abah memberitahukan, Mbah Yai itu tidak bisa dimendo-mendokan atau ditirukan dengan siapapun, karena Mbah Yai itu Qabu Rasul. Di situ saya yakin, seyakin-yakinnya dan tenang kembali. Terus yang itu yang sampean cerita, katanya dia kalau kan Mbah Yai itu dapat privasi. Iya. Terus kita ambil lagi. Singkat aja. Hak istimewanya Mbah Yai itu diperlihatkan setiap pengamal dia itu Mbah Yai yang sebenar-benar, yang sejati mengikuti ajaran Mbah Yai. Mbah Yai berani menjamin sampai akhirat. Ibaratnya kita memegang kartu ini, kartu free pass. Kita bebas pisah, tidak perlu mengantri seperti yang lain-lainnya. Membaca sholawat yang biasa-biasa itu antriannya sangat-sangat panjang, kita nggak bakal sanggup jika harus mengantri seperti itu. Terus kalau kita pengamal dan membayar ditolak Allah, kan gitu? Iya. Ya, kalau sudah ya sudah. Ampun. Ya, salam aja. Mohon maaf. Mohon maaf kalau mungkin perkataan saya ada yang merasa tersakiti atau merasa terima, tapi kenyataannya seperti ini. Saya harus menyampaikan yang sebenar-benarnya dan sehak-haknya. Mbah Yai tahu hati-hati kalian semua, busuk-busuknya kalian juga Mbah Yai tahu, tapi saking itu tadi Abah bilang rahman rahimnya Mbah Yai itu
tetapi tunggu istilah sadarnya, taubatnya untuk kembali lagi kepada beliau. Mari salat dia pada salah sirah radhiyallahu. Sekian, terima kasih. Semoga manfaat bagi kita semua, termasuk khususnya saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang seperti itu terjadi. Kalau kurang jelas saya jelaskan lagi. Keluarga masih sama saya masih termasuk cucu. Ayahnya sebagai pengamal wakiliyah dan sekaligus sebagai orang pusat. Namanya Dik Kasih Harun Madiruri. Anaknya namanya nggak boleh sebutan, dikasih maaf. Setelah meninggal dia menemui yang namanya Moi tadi. Masa hidupnya dia selalu mempengaruhi, selalu menjelek-jelekan, selalu mengajak Moi ikut ke dalam organisasi yang lain. Bahkan dia selalu bilang, kalau butuh duit sebut aja, ya saya dia Romo titik, pasti ada duit. Sampai seperti itu. Dan alhamdulillah setelah dia meninggal, dia menemui, tolong bilang suami saya, suruh ikut Mbah Murni. Sebenarnya itu terjadi. Mungkin kalau jelas dukung dia takut dan sebagainya, nggak tahu. Tolong bilang pada suaminya, suruh ikut Mbah Murni. Saya merasa tertipu ikut Romo Yati. Ini hak harus saya sampaikan. Dan saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Dan saya tidak menyinggung. Memang benar seperti ini. Kalau kita wakil dia ikut Mbah Murni, dia bilang seperti itu. Privasi, jalan tol. Menemui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bebas, tanpa antri, dari manapun. Tapi konsekuensinya kita pengamal, kalau dia ikut Mbah Murni, Allah pun menolak. Pada itu sholawat, Rasul menolak. Karena apa? Saking sayangnya Rasulullah kepada Mbah Yang, saking dianggap istimewanya. Karena beliau Nabi Rasul yang paling istimewa menurut Rasulullah SAW. Dan kalau kita ikut sholawat lain, diterima, tapi antri. Bahkan yang mati 100 tahun yang lalu sampai sekarang pun ada yang belum ketemu Rasulullah karena antri. Begitulah peristiwa dia. Saudara-saudara pengamal yang saya cintai. Kalau istilah Ageng Aleful, mudah-mudahan kita diberi inayah Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatullah kasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi orang yang tergolong hakiki. Tidak hanya di dunia fana ini. Mudah-mudahan saya berpesan kepada saudara-saudara pengamal, khususnya kepada pengurus PSB Kedung Pusat Daerah. PSB itu jati dirinya wahidiyah. Kita harus hati-hati. Coba itu. Sebelum kita melanjutkan, saya mohon maaf kalau menyita waktu saudara-saudaraku yang saya cintai. Kemarin ada seseorang datang dari Surabaya. Ini ada 2 kali. Yang pertama itu beberapa minggu yang lalu, yang kedua kemarin. Saya akan cerita yang beberapa minggu yang lalu. Kalau kemarin
nanti terlalu gimana ya? Terlalu gak cocok lah gitu aja, menyakiti. Yang 2 minggu lalu aja ada seorang mama datang ke saya, terus saya tanya, apa kebutuhan kamu? Saya pas mujadah ditemui masuk dia, suruh tanya kepada jenengan Gus. Apa pertanyaannya Mas? Maaf enggak gitu. Saya kesini mau bertanya, disuruh. Nah, terus istri saya bertanya, siapa yang nyuruh diajak bayarin? Pertanyaannya ada 4 perkara. Yang pertama, apa kedudukan sholat wakidiyah, ajarannya, prinsipnya? Itu. Kedua, di mana kedudukan ilmu wakidiyah? Tapi dia bahasa Jawa, terpundi linggue ilmu wakidiyah. Dan yang ketiga, di mana kedudukan kehidupan? Nek endi linggue urip? Yang keempat, di mana kedudukan kiblat bagi seorang pengamal wakidiyah? Nek endi linggue kiblat di ranah perjuangan wakidiyah? Nah, kemudian istri saya tanya, siapa yang nyuruh bayarin? Terus tadi sudah saya sangka kok yang nyuruh bayarin. Lalu kata kok hanya untuk mencoba kebenarannya. Saya jawab, kedudukan wakidiyah di mata dunia adalah sebagai tata cara menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan wakidiyah. Jadi soal wakidiyah ajarannya, perjuangan Allah adalah suatu cara untuk menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wakidiyah. Sesuai dengan namanya, sholawat berasal dari kata soli, artinya doa. Kemudian dijamakkan menjadi sholawat, beberapa doa. Dan wakidiyah berasal dari bahasa Arab wakid, yang artinya satu. Kemudian ditambah ya tak marbutoh jadi wakidiyah, yang artinya golongan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau digabung sholawat wakidiyah artinya beberapa doa dari golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Jadi kedudukan wakidiyah di dunia adalah suatu cara untuk menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan wakidiyah. Dan duduk linggue wakidiyah tuntun di Gus. Benar disembahya benar. Saya mau disembahya ke sini bertanya kepada jenengan Gus. Jangan bayar langsung. Terus saya jawab, duduk ilmu adalah nenggone ajar wakidiyah. Lillah billah rasul birasul lillah billah. Yuk dikurangkan dan seterusnya. Duduknya ilmu wakidiyah yaitu Islam dan iman. Islam syariat yaitu yuk dan seterusnya. Keiman hakikat atau batin yaitu lillah billah hingga lillah bil ghos. Itu duduknya ilmu wakidiyah di dalam dunia ini sebagai cara untuk mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tanya lagi, lingge urip ten pundi Gus? Lingge urip di dalam wakidiyah. Maksudnya mana Gus? Lingge urip adalah ma'rifat billah.
tahu diri, jati diri kita sebagai Muhammadiyah, bagaimana harus bertindak, bagaimana kewajiban kita sebagai manusia yang beriman, bagaimana kewajiban kita sebagai hamba Allah, bagaimana kewajiban kita terhadap manusia lain, bagaimana kewajiban kita sebagai pejuang Rasulullah SAW dengan yang dikendang bayai. Setiap pengamal harus berjuang, seperjuangan di dunia. Itulah jati diri kita sebagai Muhammadiyah. Itulah lingkungan.